Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Dia Alfi Lastari. Saya merupakan guru IPS SMP PGRI 7 Bandung. Video ini akan berisi tentang kurikulum pembelajaran dengan judul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah sebagai salah satu pemenuhan tugas aksi nyata dalam kurikulum merdeka. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu tahu apa itu kurikulum? Lalu, bagaimana kaitannya dengan pembelajaran? Sebelumnya, saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah Bapak dan Ibu pernah dengar KBK, Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004? Atau KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan? Atau yang terbaru, Kurikulum 2013? Pasti kata-kata tersebut sudah tidak asing di telinga Bapak dan Ibu kan? Ini adalah salah satu kurikulum yang ada di Indonesia. Kurikulum memang lazim mengalami perubahan, biasanya disesuaikan dengan beberapa aspek. Pengertian kurikulum. Sebenarnya tidak ada pengertian pasti mengenai kurikulum, karena kurikulum itu kompleks dan multidimensi, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Bahkan, kurikulum bisa diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak akan lancar dan bisa berakibat fatal. Komponen apa saja yang terdapat di dalam kurikulum? Setidaknya, dalam kurikulum terdapat 4 komponen, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, serta evaluasi. Klasifikasi komponen kurikulum di Indonesia. Di beberapa negara, terdapat 3 klasifikasi komponen kurikulum, yaitu tujuan pendidikan atau konten, panduan pedagogik, dan panduan asesmen. Komponen ini digunakan untuk mendesain kurikulum dan merencanakan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Mulai dari kompetensi apa yang ingin dimiliki murid sampai kompetensi apa yang ingin dimiliki murid di masa depan dan bagaimana cara mewujudkan kompetensi tersebut. Dengan demikian, jelas murid merupakan acuan utama dalam kurikulum. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Lalu, apa peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah memandu dalam proses belajar murid. Peran dapat dioptimalisasikan dalam kerangka yang pertama adalah mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau konseptual sebagai kontrol sosial. Siswa yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Ibu dan Bapak, kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan atau sekolah, guru diharuskan melakukan adaptasi, disesuaikan dengan konteks dan karakter murid. Proyeksi Pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD mengarahkan bahwa kompetensi tidak berfokus pada kognitif, sikap, psikomotorik, tetapi juga ada value, nilai yang melengkapi kompetensi murid.
Saat ini, kualitas literasi dan numerasi kesehatan mental dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan untuk membangun kompetensi transformatif dengan siklus belajar, seperti antisipasi, aksi, refleksi, menuju pembelajaran sepanjang hayat. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada kompetensi materi esensial dan bermakna, bukan banyaknya materi atau konten, tetapi materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Proses pembelajaran tersebut salah satunya melalui pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada murid, serta pentingnya rasa ingin tahu murid yang perlu dimunculkan kemudian digabungkan dengan obrolan atau percakapan yang menjadi bagian dalam pembelajaran pertanyaan terbuka, seperti mengapa, apa, bagaimana, untuk menstimulasi pembelajaran murid mengeksplorasi apa yang telah mereka ketahui sehingga menghasilkan dampak yang bermakna dan dalam penyelidikan yang mereka lakukan. Lalu seperti apa siklus pembelajaran inquiry? Ini merupakan gambaran dari siklus pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah menyalakan rasa ingin tahu murid agar membuat imajinasi berjalan dan bekerja dalam pikirannya. Yang kedua, mencari tahu dan mengumpulkan fakta dan bukti dari eksplorasi apa yang murid telah ketahui, serta menemukan informasi baru dengan beragam keterampilan yang mereka miliki. Ketiga, memilah, mengorganisasikan, menganalisa, menerjemahkan, dan mengkomunikasikan apa yang murid pelajari dengan berfokus pada peningkatan keterampilan berpikir. Yang keempat, membuat koneksi, mencoba menghubungkan dengan topik lain yang berkaitan dengan konteks diri dan lingkungan, mendalami dan mendorong murid mengambil makna dari kegiatan belajar. Yang keenam, aksi tindakan refleksi apa yang telah murid pelajari dan membuat aksi nyata dari pembelajaran bermakna dari pembelajarannya. Transformasi pendidikan murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya kelak. Dari penjelasan ini, maka kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Lalu, apa maksud dari pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, demi menuntut kodrat siswa, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Maka, kita harus terus mengikuti dan memahami tren kehidupan siswa yang tergolong generasi Z dan Alpha. Ada pepatah yang mengatakan, butuh seluruh desa untuk mengembangkan seorang anak. Pepatah ini menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Atau biasanya kita sebut sebagai 3 pilar pendidikan. Yang pertama adalah sekolah, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah masyarakat. Oleh sebab itu,
Maka ketika merancang kurikulum, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid dalam rujukan utama. Karena kurikulum dirancang untuk murid, maka semua pihak harus berkolaborasi. Misal, guru memfasilitasi pembelajaran, orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan anak, begitu juga dengan pemerintah pusat dan daerah harus mengikuti perkembangan kebutuhan siswa. Konteks satuan pendidikan atau sekolah yang beragam membuat banyak hal yang tidak mudah diimplementasikan di kelas. Maka, kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi oleh tingkat satuan pendidikan. Maka muncul pertanyaan, mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu? Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu letak dari sekolah. Terdapat perubahan apa saja yang terjadi di sekitar sekolah? Misal, apakah ada pabrik baru di sekitar sekolah? Atau ada gedung baru di sekitar sekolah? Atau mungkin ada jalan tol baru di sekitar sekolah? Atau apakah ada hal yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah? Perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, serta banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, itulah yang menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat perlu adanya proses adaptasi terlebih dahulu. Proses adaptasi kurikulum yang diserahkan kepada sekolah itu akan berbentuk KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. KOSP adalah kurikulum berbasis sekolah dilihat dari lingkungan-lingkungan sekitar sekolah. Kerangka dasar kurikulumnya adalah tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Salah satu contoh visi sekolahnya adalah melahirkan murid-murid yang cerdas, berakhlak, bertanggung jawab, dan peduli akan lingkungan. Penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga oleh faktor budaya dan sosiologis. KOSP adalah dokumen hidup. KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid di sekolah tersebut. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolak ukur adaptasi KOSP guna memastikan setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Maka, apakah kurikulum harus berubah? Kurikulum perlu berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Kurikulum perlu berubah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Perubahan kurikulum perlu didukung dari 3 pilar pendidikan, yaitu sekolah, orang tua, dan pemerintah. Kurikulum nasional perlu diubah disesuaikan dengan keadaan sekolah. Maka sekolah harus membuat KOSP yang diharapkan sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah dan keadaan siswa. Mudah-mudahan setelah saya menjelaskan materi tadi, menambah pemahaman Bapak dan Ibu mengenai pentingnya kurikulum dan pentingnya perubahan kurikulum. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.